Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, seperti kita tahu iPhone 16 kan udah rilis, iOS 18 juga udah rilis ya. Dan denger-dengar itu tanggal 20 Oktober iPhone 16 itu udah masuk Indonesia ya. Jadi sekarang tuh untuk sistem pre-ordernya tuh akan diumumkan ya secara detailnya oleh authorized resmi yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas untuk iPhone jadul yang setelah dengan kemunculan iPhone 16 ini gimana sih nasibnya? Apakah tahun sekarang itu udah nggak cocok lagi pakai iPhone jadul? Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 6s Plus dan juga iPhone 8. Untuk 6s Plus ini sendiri itu rilis tahun 2015, jadi umurnya sekarang udah 9 tahun. Untuk iPhone 8 rilis tahun 2017, jadi umurnya sekarang udah 7 tahun. 6s Plus mentok di iOS 15 dan untuk iPhone 8 itu mentok di iOS 16 teman-temannya. Nah, jadi di sini gue akan share ke kalian ya untuk iPhone jadul itu dengan perilisan iPhone 16 ini gimana sih untuk experience-nya, dan di sini gue akan share ke kalian dari pengalaman gue secara pribadi, bukan hasil analisa atau pendapat orang lain, tapi dari experience gue dan pengalaman gue menggunakan iPhone jadul ya untuk sekarang ini, apalagi ditambah dengan perilisan perilisan iPhone 16. Jadi orang mulai pelan-pelan upgrade nih teman-teman, yang sebelumnya pakai iPhone 10, 10s dan terutama 10R yang masih banyak banget yang pakai, mereka akan pelan-pelan mencoba untuk menggunakan iPhone 11 teman-temannya. Seperti kita tahu iPhone 11 itu udah nggak ada lagi barunya, jadi kemungkinan sekarang itu lagi diburu banyak orang ya untuk unit-unit barunya yang masih berkeliaran di toko-toko iPhone yang ada teman-temannya, karena di authorized resmi itu udah tidak ada lagi untuk varian iPhone 11 yang baru guys ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari iPhone 6s Plus dulu teman-temannya. Nah, di sini kalau untuk iPhone 6s Plus ini sendiri mentok di iOS 15 seperti yang udah gue informasikan sebelumnya. Di sini 1583 dengan kode 19H386 teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 6s Plus ini sendiri sehari-hari itu gue kerjanya untuk menggunakan Instagram teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Gue dengerin lagu ini tahan sampai 3 jam teman-teman. Gue nggak bohong, santai-santai aja. Main Spotify ini lancar-lancar aja. Main YouTube juga lancar aja. Baca berita, buka Threads, buka Facebook dan lain-lain itu selalu gue lakukan di iPhone 6s Plus gue ini teman-temannya. Nah, yang paling gue suka dari iPhone 6s Plus ini itu adalah dia dari fungsional dan performanya masih bisa memadai kebutuhan gue sehari-hari teman-teman. Jadi kebutuhan gue sehari-hari itu gue suka buka Instagram, gue suka buka explore feed ya, cari-cari ide, kemudian gue suka baca thread di sini teman-temannya. Dan menurut gue secara pribadi iPhone 6s Plus ini kalau sekadar buka Instagram, buka TikTok, buka thread itu tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman. Jadi so far masih enak banget. Kemudian buka Facebook juga lancar-lancar aja, buka Tokopedia juga lancar-lancar aja. Jadi buat kalian yang memang berpikir bahwa iPhone 6s Plus itu hanya untuk sekadar jualan, WA admin untuk jualan itu masih bisa atau enggak, gue bisa bilang ini masih bagus banget teman-teman, karena gue tidak ada permasalahan sama sekali dengan iPhone 6s Plus ini guys ya. Nah, sekarang lanjut dari sisi chipset. Kalau untuk chipset dari iPhone 6s Plus ini sendiri ini menggunakan chipset A9 teman-temannya, dan juga untuk RAM-nya 2GB, baterainya lumayan 2700 mAh teman-temannya, dan juga untuk kameranya ini cuman ada di angka 12 megapiksel guys ya. So far ya, kalau untuk sekedar pemakaian sederhana dari sisi kamera ya, kalau misalkan kalian buat jualan, buat foto-foto nota, foto-foto bukti pembayaran, gua rasa ini masih sangat menunjang teman-temannya, karena kalau untuk sekedar foto sederhana ini juga udah bisa nge-record di 4K loh teman-temannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini gua akan munculkan dulu settingannya. Kita ke bagian kamera di sini teman-temannya. Bagian kamera mana nih? Nah, ini kamera di sini bisa nge-record di 4K 30 frame per second guys. Jadi menurut gue secara pribadi ini sebenarnya tuh masih oke-oke aja ya untuk pemakaian standar sederhana guys. Selama cahayanya cukup, di malam hari juga pencahayaannya cukup, gue rasa masih oke-oke aja. Tapi kalau kalian mencari hasil foto yang bagus banget, burning dan jernih di keadaan malam dan siang hari, ini udah nggak bisa lagi teman-temannya, karena kan memang untuk iPhone 6s Plus ini udah termasuk iPhone yang jadul. Dari iPhone-nya sendiri sudah membuat sendiri list iPhone terjadul teman-teman, dan juga untuk iPhone 10 itu juga udah diklasifikasikan sebagai iPhone lawas atau jadul. Dan untuk 6s Plus ini sendiri ya pasti udah jadul banget teman-teman. Nah, ini gue foto dulu, kemudian untuk hasilnya kita akan lihat bareng-bareng di sini guys ya. Nah, kalau misalkan kita zoom di sini teman-temannya, nah kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini kalau misalkan kita zoom ini sebenarnya masih jelas banget ya untuk kelihatannya ini, untuk tulisan baca ini masih bagus banget dan tidak ada masalah sama sekali. Nah,
Nah, di sini masih kelihatan dengan jelas guys ya. Jadi selama cahayanya bagus, sinarnya bagus, untuk urusan foto sebenarnya masih oke-oke aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita bahas dari sisi baterai guys ya, kalau untuk dari sisi baterai sendiri gue tidak ada permasalahan sih dengan yang namanya iPhone 6s Plus ini. Yang pertama karena pemakaian gue tuh memang singkat ya, agak jarang gue pakai iPhone 6s Plus ini kecuali pulang kerja pas malam-malam gue mulai main Facebook, Threads, dan juga Instagram. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri last charge-nya tuh hari Jumat jam 11 malam di angka 100%, sekarang baterainya di angka 73%. Pemakaian gue cuma 25 menitan karena memang nggak gue pakai selama 2 harian ini. Tapi jujur kalau untuk iPhone 6s Plus ini tembus 3-4 jam teman-temannya, dan untuk koneksinya gue selalu menggunakan WiFi karena kalau untuk sinyal smartphone di sini itu agak kurang bagus ya, kadang sebar dan 2 bar. Itu bikin pemakaian baterai gue lebih boros karena dia cuman ada sebar 2 bar, jadi memang dia mencari sinyal itu agak lebih susah teman-temannya. Itu yang bisa gue informasikan ke kalian. Tapi kalau untuk dari sisi suhu panasnya ini gue bisa bilang sesekali dia suka muncul random ya kalau untuk suhu panasnya, terutama misalkan kalian buka aplikasi yang udah lama nggak kalian buka seperti Instagram nih, udah 2 hari atau seharian nggak buka, pas kalian buka dia akan tiba-tiba panas banget. Terus kemudian kalau misalkan kalian mau download aplikasi terbaru, setelah download dia akan agak panas sedikit. Itu dua hal yang bisa gue prediksi ya untuk suhu panasnya. Tapi kadang-kadang gue lagi main dia suka panas tiba-tiba, itu random, tapi habis itu santai aja guys ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk dari iPhone 6s Plus ini sendiri, walaupun dengan kehadiran iPhone 16 ini, tapi gue ngerasa tidak ada perubahan sama sekali. iPhone ini tetap bisa dipakai untuk iMessage-nya masih bisa, untuk AirDrop juga masih bisa, untuk foto dan kamera masih bisa, dan mudah-mudahan gue yakin masih dapetin update iOS 15 minor ya dari Apple. Jadi so far kalau untuk 6s Plus sendiri ini sebenarnya masih oke banget, dan gue betah aja untuk iPhone 6s Plus ini teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke iPhone 8. Jujur ya, kalau untuk iPhone 8 ini sekarang itu memang jadi iPhone utama gua ya, karena semua yang gue butuhkan bisa di-provide oleh iPhone 8 yang mungil ini teman-temannya. Dan juga kalau untuk iPhone 8 itu kan rilis tahun 2017 teman-temannya, dan juga menggunakan chipset A11 Bionic. Nah, jadi kalau untuk baterainya nih lumayan kecil ya, kalau nggak salah 1700-an mAh, lebih kecil daripada iPhone 7 loh. Kalau seingat gua iPhone 7 itu 1800-an mAh, dan juga untuk iPhone 8 dia pas rilis lebih kecil. Ini bikin gua sedikit kaget waktu rilis teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk RAM-nya masih 2 GB, kemudian untuk kameranya juga 12 megapiksel guys ya. Nah, di sini sehari-hari gua pakai untuk kerjaan, karena di sini ada WhatsApp kerjaan gua, ada IG, ada TikTok, dan lain-lain. Sehari-hari memang ini iPhone aktif banget untuk pemakaiannya, karena kadang-kadang kan gue masih ketemu klien di tempat-tempat yang belum pernah gue kunjungi, jadi kadang pakai Maps ya, Mapsnya jalan terus sekitar 15 menitan jalan terus, dan baterainya kan juga di angka 1700-an mAh, bukan sesuatu hal yang besar teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk dari sisi fungsional ini masih enak banget, nggak ada permasalahan sama sekali teman-teman. Jadi kalau untuk sekedar scrolling IG, bikin konten sederhana, take foto, video, itu masih bagus kok untuk di iPhone 8 ini teman-temannya. Nah, tapi kalau kalian tanya ke gue, bang kekurangannya iPhone 8 ini apa? Nah, sebelum gue bahas kekurangan iPhone 8, kita balik lagi ke iPhone 6s Plus ini teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue kekurangan dari 6s Plus itu apa, gue ngerasa cuman dari sisi suhu panasnya doang. Sisanya lancar-lancar aja. Kenapa? Karena layarnya gede itu juga enak-enak aja guys ya. Sesekali layar gede itu memang ngangenin, karena selama ini gue udah pakai iPhone kecil, iPhone 8 ini teman-temannya. Tapi kalau untuk iPhone 6s Plus itu kekurangannya mungkin dari sisi suhu panasnya. Kalau untuk baterainya masih mencukupi untuk pemakaian gua sehari-hari teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 8 ini sendiri ini mentok di iOS 16 teman-temannya. Ini kita cek bareng-bareng untuk iOS 16 sendiri, di sini ternyata belum ada update terbaru teman-temannya. Nah, di sini iOS 16.7.10. Nah, untuk update terbarunya masih belum ada sama sekali guys ya. Jadi kalau untuk pemakaian gua sehari-hari, iPhone 8 ini bagus semua. Minusnya cuma satu, dari sisi baterai. Baterainya gua ngerasa memang agak kurang support dengan kerjaan gua sehari-hari. That's why gua rasanya akan upgrade ke iPhone ya. Kalau nggak iPhone 10 ya iPhone 12 mini ya, yang baterainya bisa menunjang kinerja gua sehari-hari teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau untuk pemakaian baterai gua sehari-hari, gua kerja itu jam 9.30 pagi, jam 4.30 sore itu baterainya udah di angka 30% teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk baterainya. Dan gue tuh selalu pakai WiFi teman-teman, jarang banget gue pakai sinyal guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah,
Untuk pemakaian gue belakangan ini 1 jam 20 menit, tapi kalau misalkan last 10 days-nya kalian bisa lihat sendiri pemakaian gue tuh rata-ratanya 1 jam 45 menit. Tapi kalau digeber sampai 3 jam itu 3 jam lewat itu dia pasti udah mulai merah teman-teman. Nah, jadi di sini gue bisa share ke kalian sebenarnya untuk dari sisi fungsional masih bagus banget ya. Kalau untuk dari sisi kamera di sini juga gue ngerasa masih oke banget ya, tidak ada masalah sama sekali. Gue ngerasa untuk iPhone 6s Plus pun juga kameranya masih bagus loh guys ya, selama sinyalnya mendukung, cahaya yang bagus. Nah, di sini kita cek bareng-bareng. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini masih bagus loh guys ya. Nah, ini masih bagus guys. Baik untuk video maupun untuk kamera itu semuanya masih oke aja. Tapi kalau kalian tanya ke gue minusnya apa, gue bisa bilang dari sisi kamera itu dari sisi baterai itu udah kurang mencukupi kebutuhan gue sehari-hari teman-teman ya. Oke guys, jadi sebenarnya walaupun iPhone 16 sudah rilis, sebenarnya dari pengalaman gua ya, dari experience gua itu tidak ada berefek apa-apa dengan iPhone 6s Plus dengan iPhone 8 atau iPhone jadul selain dua iPhone ini ya, seperti iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 8 Plus, iPhone 10 dan lain-lain, yang menurut gua secara pribadi memang selama fungsinya masih bisa berjalan ya, mau sampai iPhone 18 keluar juga gua nggak masalah. Tuh, yang penting mereka masih bisa support kerjaan gua sehari-hari. Cuman kalau kalian tanya iPhone 6s Plus ini buat apa, gue rasa nih buat orang tua boleh, kemudian buat kalian iPhone ini dipakai sebagai admin boleh, ini masih oke banget teman-temannya. Intinya nggak boleh pemakaian berat lagi kalau untuk iPhone 6s Plus. Kalau untuk sekedar game-game ringan itu masih bisa kok teman-temannya, tapi suhu panasnya itu yang gue rasa memang menjadi sebuah pertimbangan. Nah, jadi rekomendasi gue untuk iPhone 6s Plus ini buat kalian yang suka ya pakai iPhone bentuknya gede buat nonton, ini masih bagus banget. Tapi kalau kalian yang suka gaming dan butuh pemakaian intens, iPhone 6s Plus udah nggak cocok lagi. Tapi kalau untuk anak-anak SD, anak-anak SMP ini masih bisa kok pakai iPhone 6s Plus ini teman-temannya, tapi tanpa gaming. Nah, kalau untuk iPhone 8 ini sendiri, ini sebenarnya masih cocok untuk kita-kita yang usianya mahasiswa, mahasiswi udah kerja, ini masih oke kok sebagai iPhone utama kita teman-temannya. Cuman minusnya jangan diajak edit. Kalau edit itu gua rasa ya, apalagi VN, CapCut itu bisa menguras baterainya secara drastis. Kalau mau ngedit dan bikin konten, gue rasa mending ambil iPhone 8 Plus teman-temannya, karena untuk baterainya lebih oke. Dan memang gue sempat pakai iPhone 8 Plus untuk bikin konten di kantor teman-temannya, dan so far itu masih bagus banget, baik dari sisi kameranya maupun dari proses editingnya, yang bagi gue secara pribadi masih oke dibandingkan dengan iPhone 8 ini teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 8 ini dipakai sehari-hari untuk kerjaan masih oke, WA, TikTok, IG dan lain-lain masih cukup banget. Jadi range-nya tuh untuk anak-anak kuliahan, orang-orang umur 29an juga masih oke, atau buat iPhone secondary teman-teman. Nah, intinya dua-dua iPhone ini untuk secondary bisa, untuk iPhone utama itu udah nggak cocok lagi ya. Tapi kalau untuk iPhone utama dengan beberapa kondisi itu masih bisa lah untuk iPhone 8 ini guys ya. Nah, jadi intinya kalau dari gue secara pribadi, walaupun iPhone 16 keluar, gue nggak peduli, tidak ada masalah sama sekali dengan dua iPhone jadul ini, karena bagi gue masih sangat layak untuk dipakai teman-temannya. Sekian video gue kali ini. Buat yang masih ragu, kalau misalkan masih ada yang pakai ini, atau ada yang pengen beli iPhone 6s Plus untuk secondary atau iPhone 8 untuk secondary, gue rasa it's fine. Selama masih berfungsi, gue rasa nggak ada masalah sama sekali, apalagi normal teman-temannya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.